Azerbaijan tembak jatuh UAV dan pesawat tempur Su-25 milik Armenia. Tentara Azerbaijan menembak jatuh sebuah kendaraan udara tanpa pemandu atau UAV milik Armenia. Dalam kenyataan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Azerbaijan, dinyatakan bahwa UAV milik Armenia yang terbang di atas posisi Azerbaijan ke arah provinsi Tofus ditembak jatuh dan dimusnahkan. Menurut kenyataan lain yang dibuat oleh Kementerian Pesawat Tempur, Su-25 milik Armenia ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Azerbaijan sekitar jam 11:11 waktu setempat hari ini. Dinyatakan bahwa pesawat itu sedang bersedia untuk menyerang tentara Azerbaijan. Sumber-sumber menyatakan bahwa jet tempur itu ditembak jatuh di Sumbu Jabrail di bagian selatan Nagorno-Karabakh. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan sekelompok prajurit Armenia tetap berjaga di provinsi pegunungan. Itu melanggar ketentuan gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan baru-baru ini melancarkan serangan mematikan. Rincian 4 tentara yang tewas dari kejadian itu saat serangan terjadi pada 26 November lalu. Baik Armenia dan Azerbaijan saling tuduh melanggar gencatan senjata yang mengakhiri perang 6 minggu mereka. Kementerian Pertahanan Armenia melaporkan terjadinya pertempuran selama berjam-jam di dekat Hadrut pada Sabtu kemarin, termasuk dengan artileri berat. Mereka juga mengklaim Azerbaijan meningkatkan kekuatan militernya di daerah tersebut. Sementara itu, Rusia melaporkan gencatan senjata dilanggar. Militer Rusia pada Sabtu kemarin melaporkan adanya pelanggaran gencatan senjata di daerah Nagorno-Karabakh. Satu kasus pelanggaran gencatan senjata dilaporkan pada 11 Desember di distrik Hadrut, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Melansir kantor berita AFP, tentara Armenia melaporkan serangan dari Azerbaijan ke 2 desa yang berada dalam kendali pasukan Karabakh. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan tindakan balasan yang setimpal diambil untuk provokasi dari pihak lain. Tetapi menambahkan bahwa gencatan senjata tetaplah dipatuhi. Seorang juru bicara pasukan penjaga perdamaian Rusia mengonfirmasi terjadinya baku tembak dengan senjata otomatis. Kepada kantor berita RIA Novosti, ia menyebut bahwa permintaan untuk mematuhi gencatan senjata sudah dikirim ke Armenia dan Azerbaijan. Rusia sendiri telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke wilayah yang diperebutkan Armenia dan juga Azerbaijan tersebut. Melansir kantor berita AFP, tentara Armenia melaporkan serangan dari Azerbaijan ke 2 desa yang berada di dalam kendali pasukan Karabakh. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan tindakan balasan yang setimpal diambil untuk provokasi dari pihak lain, tetapi menambah bahwa gencatan senjata tetap dipatuhi. Seorang juru bicara pasukan penjaga perdamaian Rusia mengonfirmasi terjadinya baku tembak dengan senjata otomatis. Kepada kantor berita RIA Novosti, ia menyebutkan. Sebelumnya, pada hari itu pasukan Karabakh mengumumkan bahwa 3 prajurit mereka dalam serangan oleh pasukan Azerbaijan. Tentara Azerbaijan menyerang personel Armenia pada Jumat malam dan 3 orang terluka. Itu adalah laporan pelanggaran gencatan senjata pertama yang dirilis Rusia sejak kesepakatan damai dicapai pada 10 November lalu. Perang Azerbaijan-Armenia yang berlangsung selama 6 minggu di Nagorno-Karabakh telah menghabisi ribuan orang dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir bulan lalu dengan kekalahan militer Armenia. Perjanjian damai yang ditengahi Moskow pada November memberi keuntungan teritorial ke Azerbaijan dan mengizinkan sekitar 2.000 pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut. Sementara itu,
Otoritas separatis di Nagorno-Karabakh menuduh Azerbaijan menangkap puluhan tentara etnis Armenia yang melanggar kesepakatan damai yang mengakhiri pertempuran sengit selama 6 minggu di wilayah tersebut. Presiden Nagorno-Karabakh Arayik Harutyunyan mengatakan puluhan anggota pasukan pertahanan diri di kawasan itu ditangkap. Ombudsman Hak Asasi Manusia Nagorno-Karabakh Artak Beliglian menyebutkan jumlah tersebut sekitar 60 prajurit etnis Armenia dan mencela tindakan Azerbaijan sebagai benar-benar tidak dapat diterima, ungkapnya. Belakangan militer Nagorno-Karabakh mengatakan 73 tentaranya hilang. Pihak berwenang Nagorno-Karabakh tidak mengatakan secara pasti kapan insiden itu terjadi. Peristiwa itu terjadi saat gejolak pertempuran minggu lalu, ungkapnya. Belum ada komentar langsung dari otoritas Azerbaijan seperti dikutip dari AP pada Kamis 17 Desember 2020. Minggu lalu pejabat Armenia dan Azerbaijan saling menuduh melanggar perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh Rusia pada 10 November lalu, yang membuat Azerbaijan mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya yang dikuasai oleh pasukan Armenia selama lebih dari seperempat abad. Penjaga perdamaian Rusia yang memantau kesepakatan perdamaian mengonfirmasi gejolak pertempuran di wilayah Hadrut pada hari Jumat dan dengan cepat dikerahkan ke daerah itu untuk memulihkan gencatan senjata. Kementerian Pertahanan Armenia pada Rabu lalu mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian Rusia membantu prajurit etnis Armenia yang ataupun dikepung oleh tentara Azerbaijan untuk meninggalkan daerah dekat desa Khasabert dan juga Hintager di Hadrut. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia dikepung sebentar oleh pasukan Azerbaijan selama konfrontasi pekan lalu. Klaim yang segera dibantah oleh Kementerian Pertahanan Rusia tersebut. Nagorno-Karabakh terletak di Azerbaijan tetapi berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh rezim Yerevan sejak perang separatis di sana berakhir pada tahun 1994. Perang itu membuat Nagorno-Karabakh sendiri dan wilayah sekitarnya yang substansial berada di tengah Armenia. Dalam 44 hari pertempuran yang dimulai pada akhir September dan menewaskan banyak orang tersebut, tentara Azerbaijan bergerak jauh ke dalam Nagorno-Karabakh, memaksa Armenia untuk menerima kesepakatan damai bulan lalu. Rusia mengerahkan hampir 2.000 penjaga perdamaian selama setidaknya 5 tahun untuk memantau perjanjian dan juga memfasilitasi kembalinya para pengungsi. Kesepakatan damai mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Armenia, memicu lebih dari sebulan aksi protes yang menyerukan pengunduran diri Pashinyan, yang telah menolak tuntutan untuk mundur. Sekitar 25.000 demonstran berbaris melintasi ibu kota Armenia, Yerevan. Mereka meneriakan, "Nikol, kamu pengkhianat," dan "Armenia tanpa Nikol."